Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan dalam kebaikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan. Bahwa di dinamika kependudukan ini kompetensi dasarnya akan memprediksi dinamika kependudukan dan juga pertumbuhan dari antroposfer dan dampaknya terhadap kehidupan di permukaan bumi. Indikator yang akan kita raih bersama adalah menganalisis komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, kemudian menghitung pertumbuhan penduduk suatu wilayah dan menyajikan informasi kependudukan melalui peta, tabel, dan grafik ataupun juga diagram. Untuk hari ini kita akan pelajari tentang definisi, kemudian yang kedua adalah sumber data, yang ketiga persebaran, dan yang keempat adalah kepadatan. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, apa itu definisi dari demografi? Yaitu demos artinya penduduk atau rakyat, dan graphein adalah gambaran. Sehingga demografis ini secara etimologis adalah gambaran penduduk atau kependudukan atau sebuah rakyat, gambaran sebuah rakyat. Sedangkan penduduk itu sendiri, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Definisi yang lain adalah orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Penduduk juga dapat diartikan sebagai setiap orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah dan terkait oleh aturan-aturan yang berlaku serta saling berinteraksi. Jadi dia terikat dengan aturan dan dia saling berinteraksi. Nah, penduduk ini merupakan bagian terpenting bagi suatu negara, dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kajian tentang penduduk dipelajari dalam disiplin ilmu demografi dan ilmu kependudukan, di mana sudah saya sampaikan tadi, demografi adalah ilmu yang mempelajari analisis statistik terhadap jumlah, distribusi, komposisi penduduk, dan komponen perubahannya. Sedangkan ilmu kependudukan mengkaji antara variabel demografi dengan ilmu lainnya yang menunjang. Sebagai salah satu unsur dari sebuah negara, penduduk ini menjadi sebuah modal utama bagi pembangunan suatu negara. Oleh karena itu perlu diketahui jumlah, kemudian komposisi dan persebaran penduduk yang berasal dari data kependudukan dan sumber data kependudukan dibagi menjadi beberapa macam nantinya. Berdasarkan dari hasil sensus penduduk di tahun 2020 ini, kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk Indonesia di bulan September 2020 itu berjumlah 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk di tahun 2010. Ini berdasarkan data sensus penduduk di tahun 2020. Ada beberapa komponen penduduk yang ada di Indonesia, mulai dari postgen dari Z, generasi Z, baby boomer, dan lain sebagainya, bisa dilihat di grafik secara utuh. Jadi demikian sensus penduduk itu yang ada di Indonesia. Nah, apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk, persebaran, dan karakteristik penduduk. Nah, sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sekarang yang ada di Indonesia, BPS,
yang baik di daerah kemudian juga tersentral di pusat. Nah, ini dilakukan setiap 10 tahun sekali sensus penduduk ini. Ya. Dan sensus ini memiliki 3 dimensi. Ya. Yang pertama adalah pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang, bahwa artinya semua orang yang tinggal di suatu wilayah atau negara wajib dicatat dan didata tanpa terkecuali. Yang kedua, dilaksanakan pada waktu tertentu. Artinya sensus hanya dilakukan pada suatu waktu tertentu dan pada umumnya dilaksanakan di 10 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, mencakup suatu wilayah. Artinya ruang lingkup sensus harus meliputi suatu wilayah administratif tertentu. 1979 pelaksanaan sensus penduduk, bahwa sensus penduduk adalah usaha pengumpulan, pengolahan, penyajian, penilaian dan analisis data tentang jumlah dan sifat-sifat kependudukan sosial, ekonomis dan sosial budaya dari penduduk yang pada waktu dilaksanakan sensus penduduk bertempat tinggal atau berada di wilayah geografisnya. Ya. Ada beberapa perjalanan tentunya di dalam sensus penduduk itu, mulai dari sebelum kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan nantinya. Sensus penduduk ini sangat berguna untuk apa? Jadi anak-anakku semuanya, bahwa sensus penduduk ini itu untuk mengetahui keseluruhan jumlah penduduk. Ya. Jadi fungsi dari sensus adalah yang pertama mengetahui keseluruhan jumlah penduduk. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran penduduk. Ya. Untuk mengetahui persebaran penduduk. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh informasi migrasi penduduk. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Ya. Penduduk yang berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari yang biasanya itu padat penduduknya ke jarang penduduknya. Kemudian yang keempat, berguna untuk mengetahui karakteristik penduduk, yaitu apa? Tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin dan juga umurnya. Nah, sensus penduduk ini memiliki beberapa ciri. Di antaranya adalah bersifat individu, artinya setiap informasi demografi dan sosial ekonomi dikumpulkan berdasarkan dari individu penduduknya. Yang kedua, dia bersifat universal atau menyeluruh. Ya. Kemudian yang ketiga, pencacahan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah negara. Dan yang terakhir, yang kelima adalah, selanjutnya adalah sensus penduduk dilaksanakan secara periodik. Jadi data menunjukkan mulai di tahun pertama kali Indonesia mencatatkan kependudukannya di 1920. Kemudian berlanjut di tahun 1930. Setelah kemerdekaan itu sensus dilakukan di tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 nantinya, dan itu tiap 10 tahun sekali nantinya proses panjang dari sensus penduduk ini. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan informasi yang ada dalam sensus penduduk itu. Informasi ini meliputi lokasi daerah pencatatan, jumlah penduduk secara de jure dan de facto. Kemudian kondisi rumah tangga, informasi yang harus diperoleh meliputi hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga, jumlah anggota keluarga dan jenis kelamin anggota keluarga. Kemudian juga kelahiran dan kematian, berisi informasi mengenai jumlah anak yang lahir maupun jumlah anggota keluarga yang meninggal. Kemudian karakteristik pendidikan, dalam bagian ini informasi yang harus diperoleh adalah tingkat pendidikan tiap penduduk yang ada di suatu wilayah. Kemudian karakteristik ekonominya, yaitu informasi yang harus diperoleh adalah jenis mata pencarian penduduk yang ada di suatu wilayah serta tingkat pendapatan penduduk yang diperoleh di wilayah tersebut. De jure dan de facto. De jure adalah sensus yang dilakukan menurut tempat tinggal sebenarnya. Sedangkan de facto adalah sensus yang dilakukan menurut tempat tinggal saat dilakukan sensus tersebut. Ya. Sensus ada
beberapa jenisnya, yaitu de jure dan de facto. Saya ulang lagi, sensus de jure sensus yang dilakukan menurut tempat tinggal sebenarnya, dan de facto ya, sensus yang dilakukan menurut tempat tinggal saat dilakukan sensus tersebut. Kemudian jenis yang kedua, metode sensusnya ada householder. Apa ini? Jadi jika yang mengisi formulir atau kuesioner adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang punya kemampuan membaca. Sedangkan metode yang kedua adalah canvasser, yaitu jika yang mengisi formulir kuesioner adalah petugasnya. Nah, dan ini pun ada kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, kalau householder ya, itu lebih cepat dan juga murah, kelebihan dari householder. Sedangkan yang kekurangannya, metode hanya bisa dilakukan di negara yang dia itu melek huruf yang tinggi, artinya daya bacanya penduduknya tinggi ya. Penduduk tersebut bisa membaca dengan baik. Sedangkan canvasser, kelebihannya adalah kelengkapan dan keakuratan data yang dikumpulkan itu lebih akurat, lebih lengkap. Sedangkan kekurangannya lebih lama dan mahal. Nah, tentunya ada kekurangan canvasser ini, yaitu lama dan mahalnya daerah. Kemudian yang kedua adalah registrasi. Ya. Registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk yang dilakukan secara terus-menerus ini. Ya. Ini sudah masuk ke registrasi penduduk. Ya, berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis. Seperti apa saja ya, ada kelahiran, ada kematian, migrasi penduduk, perkawinan dan perceraian. Nah, komponen-komponen ini cepat berubah, sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat diperbarui setiap saat ya, dengan proses yang cepat. Berbeda dengan sensus penduduk, registrasi penduduk ini lebih pasif ya. Registrasi penduduk dianggap pasif karena dilakukan oleh perwakilan keluarga dari kepala keluarga yang tengah mengalami peristiwa tertentu ya, seperti kelahiran ataupun juga kematian ya. Pelaporan dengan sistem pasif ini menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketidaklengkapan data pelaporan. Contohnya apa ya, seseorang bayi lahir beberapa menit kemudian meninggal dunia. Nah, seharusnya hal tersebut dicatat sebagai peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi orang tua bayi tersebut tidak melaporkan ya. Biasanya kasusnya seperti itu. Kemudian apa? Jarak kantor desa terlalu jauh dari jumlah penduduk yang melahirkan ya, sehingga tidak dilaporkan ya. Kemudian yang ketiga adalah registrasi penduduk. Penduduk boleh mencatatkan peristiwa-peristiwa demografi adalah penduduk yang de jure. Nah, untuk memperoleh data registrasi yang baik dan benar, maka PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa mensyaratkan beberapa aturan. Yang pertama ada peraturan yang memaksa penduduk untuk melapor, artinya compulsory of registration. Jadi penduduk melapor, memaksanya. Dalam pelaksanaan registrasi ini harus dilaksanakan atas dasar hukum, sehingga memaksa penduduk untuk selalu melaporkan setiap kejadian yang dialami oleh keluarganya, baik peristiwa kelahiran, kematian ataupun lainnya. Kemudian yang kedua dilaksanakan oleh badan pemerintah ya, pelaksanaan registrasi penduduk serta penyajian data statistiknya harus dilakukan oleh lembaga pemerintah. Dengan demikian hasil yang disajikan akan menghasilkan data yang konsisten, berkesinambungan. Dan juga ada sanksinya, bahwa pelaksanaan registrasi penduduk harus memiliki sanksi hukum ya. Hal ini dilakukan untuk apa? Menjamin bahwa setiap orang harus mau mendaftarkan diri untuk didata, dan begitu juga agar terhindar dari kelalaian dan juga pelanggaran yang ada ya. Ya, jadi metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencatatan sampel atau hanya mencatat sebagian penduduk ya. Survei dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Contoh survei yang dilaksanakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, adalah survei sosial ekonomi nasional atau yang disingkat dengan
Susenas dan survei penduduk antar sensus atau yang dikenal dengan SUPAS. Setiap metode pengumpulan data kependudukan tentunya memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelemahan metode survei adalah tidak dapat mewakili semua penduduk karena hanya diambil berdasarkan sampel saja. Sedangkan kelebihan dari metode survei ya adalah yang pertama dapat dilakukan kapan saja. Kemudian yang kedua, data yang diambil sesuai dengan kebutuhan survei. Yang ketiga, data yang dikumpulkan lebih lengkap dari rinci. Dan yang keempat, penghematan terhadap waktu, biaya, dan tenaganya. Ya. Contohnya ini bisa dilihat tentang survei elektabilitas di Pilpres tahun 2019 yang sudah kita lalui dulu ya. Di saat calon presiden yakni Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo ya, jelang garis finishnya satu pekan menjelang hari pencoblosan 17 April 2019, hasil survei elektabilitas calon presiden atau capres tersebut tidak mengalami banyak perubahan dan survei yang dilakukan oleh 10 lembaga menunjukkan elektabilitas pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kemudian selanjutnya adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk susunan sebaran penduduk yang ada atau menempati suatu wilayahnya. Bentuk susunan sebaran penduduk yang ada atau menempati suatu wilayahnya. Kalau di Indonesia kita ketahui ada beberapa pulau. Ya, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan juga Nusa Tenggara yang kita ketahui jumlah penduduknya di dalam persebaran penduduk tersebut. Nah, persebaran ini akan menentukan dari proses bagaimana penduduk tersebut. Ya. Jadi persebaran ini akan menentukan sekali bagaimana sebuah penduduk itu ya, mengalami proses kepadatan penduduk. Ya. Bahwa persebaran atau distribusi penduduk adalah hasil dari penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk untuk setiap satuan luas pada suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk pada setiap daerah dan suatu negara ada beberapa faktor persebaran distribusi penduduk ini. Nah, faktornya apa saja distribusi penduduk? Yang pertama, itu adalah faktor fisiografisnya. Apa itu? Jadi penduduk selalu memilih tempat tinggal pada lokasi yang baik. Kemudian strategis ya, terdapat tanah yang subur, ya, berelief halus, cukup air dan juga aman. Penduduk akan melihat fisiografisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, distribusi ini dipengaruhi faktor biologis. Ya. Tingkat pertumbuhan penduduk di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan jumlah perkawinan. Sedangkan yang ketiga adalah faktor kebudayaan dan teknologi. Daerah dengan masyarakat yang memiliki pola modern, pola pikir modern, dan pembangunan fisik yang pesat akan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Ya. Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia ya, menyebabkan kepadatan penduduk berbeda-beda pada setiap daerah. Ada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan ada pula daerah yang mempunyai kepadatan penduduk lebih rendah. Bisa dilihat di dalam peta ini. Ya. Berdasarkan peta ini, maka kita bisa melihat visualisasi dari ya, Pulau Jawa itu jauh lebih padat tentunya ya, dibandingkan dengan pulau yang lain. Ya, ada 56,10% ya, kepadatan penduduk yang ada di negara kita Indonesia itu ada di Jawa. 20%-nya
penduduk 21,68%, ya, penduduk Indonesia itu tinggal di Sumatera. Kemudian 6,15% tinggal di Kalimantan, 7,36% tinggal di Sulawesi, 5,54% ya, tinggal di Bali dan Nusa Tenggara, sedangkan yang paling sedikit adalah 3,17% ya. Ya, penduduk Indonesia itu bertempat tinggal di Maluku dan Papua. Nah, karena faktor yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian kepadatan penduduk nantinya, ya. Yang selanjutnya adalah kepadatan penduduk. Ya. Apa ini kepadatan penduduk? Ya. Definisi dari kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang terhadap luasan wilayahnya. Bisa kita ketahui perbandingan jumlah penduduk terhadap luasan dari sebuah wilayah. Misalnya secara visual dari peta dunia bisa kita ketahui jumlah penduduk dunia berdasarkan data 1000 lebih orang misalnya yang berwarna oranye tua, kemudian 250 sampai dengan 1000 oranye tidak begitu tua, kemudian seterusnya sampai warna putih itu yang jarang penduduknya. Ya. Kepadatan penduduk. Nah, ada jenis-jenisnya. Ada jenis kepadatan total, fisiografis, dan juga agraris. Ini jenis kepadatan penduduk. Ya, ada 3 ini. Ada kepadatan penduduk total, fisiologis, dan agraris. Nah, apa ini kepadatan penduduk total? Jadi perbandingan jumlah penduduk dengan total luasan suatu wilayah. Ya, misalnya ya, wilayah A memiliki luasan 1000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa. Nah, ini dikatakan kepadatan penduduk totalnya. Kemudian fisiologis, ya, perbandingan jumlah penduduk dengan total luasan lahan pertanian atau lahan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya wilayah A memiliki luasan 10.000 atau 1000 km persegi. Ya, di mana 500 km persegi adalah lahan pertanian dengan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa. Kemudian kepadatan penduduk agraris, ya, perbandingan jumlah penduduk yang profesinya petani dengan total luasan lahan pertanian atau lahan yang bisa dimanfaatkan. Misalnya wilayah A memiliki luasan 1000 km persegi, di mana 500 km perseginya adalah lahan pertanian dengan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa, ya, di mana seperempatnya adalah bermata pencaharian petani. Kemudian selanjutnya adalah kepadatan penduduk agraris. Misalnya wilayah A tadi memiliki luasan 1000 km persegi, di mana 500 km perseginya adalah lahan pertanian dengan jumlah penduduk sebanyak 10.000 jiwa, di mana seperempatnya adalah petani. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Misalnya juga wilayah B memiliki luasan total 500.000 km persegi dan 40%-nya adalah wilayah gersang yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu wilayah tersebut dihuni oleh 20.000 jiwa penduduk yang 10%-nya berprofesi sebagai petani. Nah, kalian bisa menghitungnya. Berapakah kepadatan penduduk agrarisnya? Coba bisa hitung. Kemudian ada lagi soal wilayah B memiliki luasan total 500.000 km persegi dan 40%-nya adalah wilayah gersang yang tidak bisa dimanfaatkan. Selain itu wilayah tersebut dihuni oleh 20.000 jiwa penduduk yang 10%-nya berprofesi sebagai petani. Nah, berapakah kepadatan penduduk agrarisnya? Jadi yang agraris tadi rata-rata penduduk petani perluas lahan pertanian. Kepadatan penduduk agraris dapat dihitung dengan rumus, ya, kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani dengan satuan jiwa dan
dibagi dengan luas lahan pertanian kilometer persegi. Ya, kepadatan penduduk di Indonesia antara pulau satu dengan pulau yang lainnya kita lihat tidak seimbang. Nah, selain itu penduduk antara provinsi satu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini kenapa? Jadi hal ini disebabkan ya, persebaran penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan pada luas wilayah Pulau Jawa hanya sebagian kecil dari luas wilayah yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya atau akibatnya Pulau Jawa memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dengan pendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan pada berbagai daerah di wilayah Indonesia tidak sama, dan daya dukung lingkungan di Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Setiap tahun luas wilayah Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan lebih banyak dibandingkan Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan juga Bali dan Nusa Tenggara tadi yang sudah kita sama ketahui yang tadi. Nah, inilah anak-anakku sekalian, ya, apa yang kemudian ada pada proses di dalam melihat bagaimana ya, kepadatan penduduk, ya, kepadatan penduduk di beberapa proses dan kondisi. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat faktor-faktornya sudah saya sebutkan tadi. Faktor di dalam mempengaruhi kepadatan penduduk tadi ada kondisi tanah, kemudian kondisi iklim, topografi, kemudian airnya, lokasi industri, transportasi, dan rawan bencana. Ya, ada tambahan di sini, tapi keterangan yang lebih jelasnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, inilah kemudian yang sudah kita pelajari anak-anakku sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kemudian kita pelajari pada kesempatan kali ini ya, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ada sebuah pepatah, beri aku 10 geografer maka akan kubuat dunia lebih baik. Itu clue kata kunci pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita di materi dinamika kependudukan pada hari ini ya, bisa memberikan manfaat. Ya. Tentunya kita bisa mengetahui dinamika perubahan posisi penduduk dan juga kepadatan penduduk yang ada di dunia ini. Dan tentunya nanti ternyata kita bisa memprediksi ya, memprediksi dari jumlah penduduk yang akan datang. Jadi akan ada kita proses di mana bisa menghitung ataupun memprediksi, memproyeksi penduduk yang akan datang. Jadi jumlah penduduk di masa yang akan datang itu dapat diperkirakan, diproyeksikan. Itu tentunya yang akan kita pelajari selanjutnya. Saya kira itu pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.